Untuk di perusahaan Bapak sendiri, Pak, untuk menerapkan nilai-nilai yang sudah Bapak terapkan di dalam kehidupan Bapak, nah bagaimana Bapak meneruskannya ke generasi berikut di perusahaan Bapak? Kita juga punya moto ya. Iya. Kita namanya DNA itu enggak DNA itu. DNA. Kalau Indonesia kan punya Pancasila. Iya. Kalau BUMN kan ada namanya akhlak kan. Iya. Nah, kita bukan jauh-jauh, kita juga udah ada 4 hal ya. Satu, ya kalau kerja ya pasti harus integritinya harus baik lah. Harus sangat baik, bukan baik aja nggak cukup. Dan nomor 2, kita harus kerja habis-habisan, yaitu excellent. Iya, Yang ketiga tuh compassionate itu berbagi itu tadi ya, Pak ya, ya? dan nomor 4 tuh rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Rendah hati, waduh. Nah itu merupakan moto dari grup dan keluarga saya. Oh gitu. Oh itu yang ada di janji Triputra ini ya Pak ya, di yang selalu dikumandangkan bersama-sama seluruh karyawan dari Triputra Group. Dan satu lagi, kenapa lagunya Triputra itu lagunya Tanah Airku? Iya, karena kenapa itu bermakna ya, cintailah tanah airmu. Iya luar biasa. Jadi 4 hal ini ya Pak ya, yang Bapak ingin berikan kepada generasi penerus untuk bisa berbakti kepada bangsa dan negara ini ya Pak ya. Jadi yang pertama tadi integrity ya Pak. Iya. Integritas harus dijaga, kejujuran itu yang tadi, nilai-nilai kejujuran itu ya Pak. Kemudian excellence ya tadi Bapak bilang. Sempurna tadi Bapak bilang juga proses-prosesnya. Bukan sempurna lah, sebisanya sempurna. Sebisanya sempurna. Kita nggak pernah sempurna. Berusaha untuk terus memperbaiki diri agar sempurna gitu ya Pak. Pastinya sih nggak bisa sempurna, hanya Tuhan yang sempurna ya Pak. Tapi seperti tadi Bapak bilang, kalau ada tahapan-tahapannya baik dijalankan pasti akan berhasil baik gitu ya Pak. Jadi itu salah satu faktor untuk mencapai excellence itu ya Pak. Dan tadi Bapak juga bilang kalau jatuh harus punya semangat untuk bangkit lagi gitu ya Pak. Kemudian tadi compassion ya Pak. Berbagi. Berbagi, ada kasih sayang di dalam menjalankan peran di dalam perusahaan dan juga untuk masyarakat sekitar. Supaya semua insan tuh yang di Tripta merasa nyaman. Betul, luar biasa. Jangan ada rasa ketakutan, jangan ada politicking gitu. Ya. Jadi clean ya Pak, bersih. Luar biasa. Dan yang terakhir tadi rendah hati ya Pak. Aduh ini benar-benar mungkin bisa tidak hanya di perusahaan Bapak saja mungkin ya Pak, nanti di perusahaan lain, di keluarga saya juga ini sangat luar biasa untuk anak-anak belajar bagaimana rendah hati dan berbagi ini ya Pak. Luar biasa. Jadi kayaknya komplit ya Pak, tidak hanya di dunia bisnis tapi juga di keluarga juga 4 hal ini juga menjadi keutamaan ya. Nah, berbicara tentang keluarga nih Pak, Bapak kan tentu sangat memprioritaskan bagaimana bertanggung jawab sebagai leader di perusahaan Bapak. Nah kalau untuk keluarga, pernah nggak Pak dulu tuh ada komplain dari anak-anak Bapak dulu, kurangnya waktu bersama dengan Bapak, gimana Bapak? Ya ada. Kemudian gimana Bapak membagi waktunya antara tapi kan waktu kan juga ada waktu yang namanya quality time ya. Dan waktunya ya yang sisa ya sama anak-anak ya diberi waktu lah akhirnya. Ya jadi pasti harus ada menyediakan waktu untuk anak-anak juga ya dan keluarga ya Pak ya. Nah untuk anak-anak generasi penerus Bapak, putra-putra Bapak juga ikut mendukung di perusahaan Bapak ya? Kenapa?
putra-putra Bapak. Ya. Tapi saya membedakan bisnis. begini. Saya memisahkan antara pemegang saham dan profesional. Semua keluarga itu dilatih untuk menjadi pengusaha dan gimana kita pisahin manajemen tuh jadi buat profesional kita cari yang terbaik. Si keluarga itu buat ngawasin si manajemen supaya nggak ada saling kompetisi dalam naruh orang. Kalau keluarga ikut campur dalam perusahaan itu kan nanti putra yang satu bilang saya mau yang jadi presiden, putra yang satu keponakan lain bilang saya mau jadi presiden, dan kalau udah keponakan jadi presiden mau mecat juga nggak bisa. Jadi saya benar-benar misahin antara shareholding sama profesional. Tapi mereka yang shareholders anak-anak itu dilatih supaya mereka juga bisa lebih pinter atau sama pinternya sama profesionalnya. Ya. Jadi memang harus dipisahkan gitu ya Pak, supaya tidak ada konflik of interest gitu ya Pak. Jadi nggak ribut. Kalau di politik saya lihat ini nggak boleh kan ribut melulu. Karena pemegang saham tuh mau jadi. Iya betul. Jadi memang harus profesional, pilih orang yang benar-benar profesional untuk menjalankan ini gitu ya Pak ya. Profesional bisa dipecat, anak sendiri nggak bisa dipecat. Nggak bisa pecat anak ya. Iya Pak. Aduh ini luar biasa sekali, hari ini saya banyak belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bekerja dengan hati ya Pak, dan rendah hati, berbagi, peduli terhadap orang lain, tapi tetap harus excellent menjalankan semua tahapan-tahapan dengan baik. Luar biasa sekali. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Pak, apa harapan Bapak terhadap generasi masa depan, bagaimana menghadapi tantangan di masa era sekarang ini, digital ini, terus mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan. Sebetulnya kan pesan-pesan yang tadi kan yang saya ngomong udah pesan-pesan. 4 value itu ya Pak? Yang terakhir saya satu, rawatlah bangsa ini, rawatlah negara ini. Dirawat, bagaimana caranya Pak merawatnya kira-kira Pak? Ya seperti yang saya ngomong tadi. Oh, jadi memang semua hasil kerja keras ini untuk bangsa dan negara ini ya Pak ya. Jadi supaya hidup kita bisa lebih bermakna, begitu Pak kira-kira. Luar biasa. Simple aja. Iya Pak. Memang kelihatannya simple tapi begitu dijalanin nggak sesimpel itu ya Pak. Jadi memang harus terus berusaha untuk bangkit kalau jatuh. Tadi yang excellent itu ya Pak. Mungkin ada satu tambahan Pak, memberikan salam ya kepada Pukat ya. Pukat. Ya bersama ini saya ucapkan selamat kepada pengurus baru. Semoga kalian membawa Pukat ke satu level yang lebih tinggi lagi daripada sekarang. Selamat bekerja. Nah gitu ya. Iya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Teddy Rahmat untuk waktunya dan untuk pembelajaran hari ini yang sangat berharga bagi kami semuanya, khususnya bagi anggota Pukatnas. Mari teman-teman pengusaha dan profesional, generasi masa kini belajar dari Pak Teddy Rahmat, orang yang sukses tidak berpikir untuk kesuksesan diri sendiri, tapi lebih untuk kesejahteraan orang lain dan juga untuk bangsa dan negara. Less for self, more for others, and enough for everyone. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan memberkati. Saling menguatkan, kita layani
Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, profesional dan usahawan Katolik di Indonesia yang saya hormati, dimanapun juga berada di seluruh Indonesia, salam sejahtera, salam hormat, salam sehat, dan damai dalam Kristus. Perkenalkan, saya Hadi Kasim, bekerja dan menjadi rekan kerja dan timnya seorang Theodor Permadi Rahmat sejak tahun 89, jadi 30 tahun lebih. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dan alami bersama-sama, bagaimana melihat seorang figur Teddy Rahmat yang saat ini menjadi salah satu profil konglomerat di Indonesia yang berbudi luhur, sangat visioner, punya purpose yang sangat jelas, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bangsa ini, negara ini, dan juga buat dunia ini. Beliau punya keinginan melihat di Indonesia tidak ada lagi orang miskin. Itu harapannya yang beliau sampaikan, juga mungkin tidak bisa beliau lihat pada saat beliau pada waktunya nanti. Nah, Pak Teddy ini berkiprah dalam banyak hal dengan DNA yang beliau bangun sekarang, yang sekarang sudah menjadi DNA perusahaan juga, yaitu integrity, excellence, compassion, dan humility, yang itu tersirat kalau Bapak Ibu semua bertemu dengan beliau, akan terasakan, akan dirasakan bagaimana seorang pribadi Teddy Rahmat itu. Dan humility-nya luar biasa. Dan perhatiannya kepada siapa saja yang beliau kenal itu juga luar biasa. Dan beliau adalah orang yang walk the talk, yang kalau mulai sesuatu pasti ditindaklanjuti, diuber sampai itu selesai satu demi satu. Bahasanya tuh, saya sih sabar gitu, tapi harus gitu. Maksudnya sabar harus tuh ya, kalau nggak bisa sekarang ya besok ya harus diuber terus sampai harus jadilah. Mungkin kita bisa banyak belajar dari karakter beliau, dari leadership beliau. Saya bersama dengan beliau lebih dari 30 tahun. Seingat saya belum pernah melihat Pak Teddy marah-marah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, nggak pernah melihat Pak Teddy marah-marah. Demikian tenang gitu. Kalau marah pun saya lihat caranya sangat elegan. Jadi mungkin kita semua bisa tumbuh dan bisa menjadi manusia yang seperti yang bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu, memimpin perusahaan kita, keluarga kita, dan juga di lingkungan di tempat kita berkiprah, di gereja mungkin, dimanapun juga, dan juga untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih, mudah-mudahan suatu ketika kita bisa bertemu. Salam sejahtera, damai dalam Kristus. Saya Perjon, saya lahir di Timika, Papua. Di momen ini izinkan saya bercerita sedikit tentang perjalanan saya dan juga tentang sosok penting dalam hidup saya yang bisa membuat saya menjadi seorang John seperti hari ini. Saya anak ketiga dari 6 orang bersaudara. Bapak saya seorang guru olahraga dan mama saya seorang guru rumah tangga. Di usia saya yang ke-12 tahun, mama saya meninggal dunia, dan setelah itu keluarga saya menjadi berantakan. Bapak saya tidak terlalu mengurus anak-anaknya. Bahkan saya hampir dikeluarkan dari sekolah karena tidak sanggup untuk membayar biaya sekolah. Di pertengahan tahun 2008, bapak saya menawarkan saya untuk ke Sorong, Papua Barat untuk masuk ke panti asuhan. Dan saya pun berangkat ke Sorong, masuk ke panti asuhan Bukit Hermon. Saya tinggal di sana bersama anak-anak panti lainnya, bisa hidup lebih baik, bisa bersekolah, hingga saya tamat di SMK Negeri 3 dengan hasil nilai yang cukup baik.
Setelah lulus SMK, saya sangat ingin sekali untuk bisa kuliah di jurusan teknik mesin. Namun biaya kuliahnya itu sangat mahal, membuat saya itu tidak yakin apakah bisa kuliah atau tidak. Tapi kesempatan itu datang melalui Ibu Josephine yang menawarkan saya untuk beasiswa di salah satu universitas yang ada di Kota Sorong. Dalam tesnya, saya malah direkomendasikan untuk tes beasiswa dari Politeknik Manufaktur Astra. Saya pun merasa sangat senang setelah mendengar kabar tersebut, karena bagi saya untuk bisa kuliah itu suatu mukjizat, apalagi bisa kuliah di Jakarta. Itu suatu mimpi yang besar buat saya. Dalam proses tes, saya mengalami beberapa kegagalan. Yang pertama, jalur beasiswanya sudah ditutup. Dan yang kedua, dari tes kesehatan, saya mengalami gangguan pendengaran. Setelah mendengar kabar tersebut, saya sangat sedih, sangat kecewa, saya menangis jadi-jadinya. Karena bagi saya, anak dari pelosok yang punya mimpi untuk bisa kuliah di Jakarta itu telah hilang. Entah bagaimana berkat kemurahan Tuhan, saya dinyatakan lulus tes dan saya bisa berkuliah. Dan saya bisa kuliah di Jakarta dari beasiswa dari Polman dan beasiswa dari Yayasan Adan Rahmat. Selama saya di Jakarta, saya tinggal di rumah seorang pendeta. Di hari libur atau saya tidak kuliah, saya melakukan pekerjaan rumah, membersihkan gereja, agar saya itu bisa makan bersama dengan keluarga gembala. Di tahun kedua saya berkuliah, beasiswa saya dicabut karena ada satu persyaratan yang saya tidak sanggup penuhi. Dan selama masa-masa itu, saya hanya bisa bertahan mengandalkan beasiswa dari Yayasan Adan Rahmat. Dari tahun ketiga sampai lulus, saya hanya mengandalkan beasiswa Adan Rahmat sambil saya tuh mencari pekerjaan sampingan untuk menambah uang jajan saya. Singkat cerita, saya lulus kuliah dan di tahun 2016 saya diterima bekerja di perusahaan PT Akasi Wahana Indonesia sebagai foreman engineering di bagian gear manufaktur. Di tahun 2017 saya dipercayakan oleh perusahaan kami untuk ke Jepang dalam rangka cek mesin yang dibeli, dan di tahun 2018 juga saya kembali dipercayakan untuk ke Jepang. Selama saya bekerja, hasil pendapatan saya dipakai untuk biaya adik-adik saya yang lagi sekolah dan kuliah, dan keluarga saya yang ada di Timika, Papua. Untuk sampai ke titik saat ini bukan suatu perjalanan yang mudah buat saya, dan saya tidak mungkin berhasil meraih mimpi saya tanpa bantuan sosok penting ini dalam hidup saya. Ia adalah seorang bapak buat saya. Pak Teddy, terima kasih banyak untuk bantuan Bapak. Mungkin Bapak tidak mengenal saya, tapi saya merasakan kebaikan hati Bapak dalam hidup saya. Saya bisa melewati banyak masa sulit dan bisa meraih mimpi saya, itu semua berkat bantuan dari Bapak. Pak Teddy, selamat ulang tahun. Saya dan anak-anak Panti Asuhan Bukit Hermon senantiasa berdoa agar Tuhan selalu menjaga Bapak, memberikan kesehatan yang baik buat Bapak, panjang umur, perlindungan Tuhan dan kebahagiaan selalu buat Bapak dan keluarga. Pak Teddy yang saya kenal adalah pribadi yang sangat murah hati dan sangat peduli terhadap sesama, terutama mereka yang paling membutuhkan bantuan. Pak Teddy percaya akan pentingnya pendidikan. Dengan pendidikan, setiap orang bisa memperbaiki hidupnya. Dan dengan demikian, pendidikan juga memperbaiki situasi masyarakat. Saya ingat satu moto yang Pak Teddy pernah bagikan dalam satu acara. Less for self, more for others, enough for everyone. Lebih sedikit untuk diri sendiri, lebih banyak untuk orang lain, dan cukup buat semua. Kalau saja semakin banyak orang, terutama pengusaha, bisa berpikir seperti ini, memegang moto ini, saya yakin masyarakat juga akan bisa menjadi semakin sejahtera. Semoga dengan sharing dari Pak Teddy dalam acara Pukat Nasional ini, ada semakin banyak pengusaha Katolik yang bisa terlibat dalam membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Tuhan memberkati.